Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Septi di kelas layanan BK. Baik, pada pertemuan hari ini Bu Septi akan membahas tentang agama itu memuliakan. Mari kita simak materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa manusia beragama? Apakah hanya manusia yang wajib beragama? Ada yang tahu? Jawabannya karena Allah menurunkan agama bagi makhluk yang berakal, termasuk manusia. Karena manusia diberi kelebihan berupa akal pikiran yang membedakan dengan makhluk lain, sehingga bisa menjalankan agama, perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Sementara makhluk yang lain seperti tumbuhan, hewan, air, gunung, dan lautan semua tidak memiliki akal pikiran, sehingga tidak mungkin bisa menjalankan ajaran agama. Namun, kakak adik perlu tahu bahwa mereka tak berakal, namun mereka juga beribadah kepada Tuhan dengan cara memberikan manfaat kepada makhluk lain. Salah satu manfaat agama adalah agar hidup manusia selaras, serasi, dan seimbang. Agama diturunkan agar hidup manusia tidak kacau, atau dengan kata lain, serasi, seimbang. Maksudnya, hubungan kita kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta menjadi seimbang. Begitu pula dengan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Menjalankan perintah agama dengan baik dan benar. Di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan setiap warga untuk menjalankan ajaran agama secara baik. Maka kita bisa melihat bagaimana rukunnya bangsa Indonesia ini yang walau berbeda agama tetapi bisa hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui, agama di Indonesia ada 6. Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan sangat lengkap. Dan manusia sebagai khalifah ditugaskan untuk mengelola dunia dan seisinya. Sementara dalam diri manusia terdapat 2 sifat. Yang patuh pada Tuhan, hatinya selalu dekat dengan Tuhan, menjalankan perintahnya, rindu membaca Al-Quran, ringan untuk beribadah, peduli sesama makhluk Allah, cinta akan kebersihan, dan selalu bersalawat kepada Nabi. Dan tentunya berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah. Misalnya ketika mendengar azan berkumandang, kita, seorang muslim, menghentikan bermain atau belajar, kemudian berjalan menuju masjid untuk sholat jamaah. Seperti yang kakak adik lakukan di sekolah MTSN Pangkep. Setiap waktu zuhur dan asar, semua peserta diarahkan untuk sholat jamaah di musola sekolah. Sesampainya di musola, kakak adik disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Sambil menunggu sholat wajib, hati kakak dan adik terus berzikir, dan saat sholat jamaah dilakukan harus secara khusyuk. Nah, ada yang tahu khusyuk itu apa? Gimana sih sholat biar khusyuk? Nah, kakak adik bayangkan saja, seolah-olah Tuhan ada di depan kita. Sehingga rasa rindu ingin bertemu, takut berbuat salah, penuh harapan untuk selalu ditolong, dilindungi, dan dikabulkan doanya bercampur menjadi satu. Nah, sholat kita insya Allah khusyuk. Kakak adik silahkan diterapkan, insya Allah bisa sedikit-sedikit dan dilakukan secara perlahan. Kita tahu bahwa Allah Maha melihat, setiap gerak-gerik kita direkam oleh Allah. Jadi kakak adik takut kalau sholatnya tidak diterima. Bagi anak yang patuh pada Tuhan, bayangan surga di akhirat menjadi motivasi untuk terus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, mulai saat ini kakak adik harus lebih patuh lagi ya. Sementara anak yang ingkar atau tidak patuh, mereka tidak pernah mau beribadah, tidak mau berdoa, hanya ingin bersenang-senang, tidak sholat, suka ingkar janji, bahkan sangat susah untuk beribadah. Misalnya, mengganggu teman saat sholat,
puasa namun ternyata di dapur sedang minum atau membeli teman, dan lain-lain. Apakah sifat seperti itu adalah hal yang baik? Tentunya tidak ya. Kakak adik di sini adalah hamba Allah yang harus patuh dan selalu ingin menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menjadi anak yang soleh-solehah, rajin belajar, dan membantu orang tua. Jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Setiap agama ada perintah dan larangan. Dalam Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Dalam pelaksanaannya, ada kategori hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Untuk lebih jelasnya, kakak adik bisa mempelajari buku agama dan bertanya kepada guru-guru. Contohnya dalam umat Islam. Perintahnya terdapat dalam rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Selain perintah dalam rukun Islam, ada perintah lain, misalnya tolong-menolong dalam hal kebaikan, seperti memberi bagi yang kekurangan, menjenguk teman yang sakit, belajar ilmu dunia, dan akhirat, berbakti kepada ibu bapak, membersihkan kelas, jujur, mematuhi tata tertib sekolah, dan lain-lain. Sementara larangannya seperti mencuri, mencontek ketika ulangan, memfitnah, mencela orang lain, minum minuman yang memabukkan, berkata kotor, membicarakan aib orang lain, putus asa, dan masih banyak lainnya. BKN Friend tidak akan menyebutkan semuanya. Sangat banyak. Nah, saat ini tugas kakak adik, silahkan menuliskan perintah dan larangan Allah sebanyak 60. 30 perintah dan 30 larangan Allah. Selamat mengerjakan. Jika kita bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya dengan tulus ikhlas sesuai dengan ajaran agama kita, maka kita akan mendapat kebahagiaan dan pahala, serta di hadapannya akan digolongkan menjadi hamba yang takwa dan insya Allah dijanjikan surga di akhirat kelak. Namun jika melanggarnya, neraka sebagai ancaman untuk yang melanggar perintah Allah. Sekarang kakak adik pilih yang mana? Surga atau neraka? Pasti surga bukan? Nah, ayo kakak adik laksanakan semua perintah dan jauhi larangannya, sekuat tenaga dan usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang tertera pada layar berikut, adalah beberapa contoh perintah Allah. Nah, kakak adik harus berjuang untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau kakak adik merasa tidak sanggup atau menyerah, wah, itu adalah ujian pertama yang harus dilewati. Semua butuh proses. Kakak adik sedang diuji, harus kuat dan penuh semangat untuk terus memperbaiki ibadah dan berbuat baik kepada orang-orang. Oke, siap untuk terus belajar agama? Nah, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, itulah kenapa agama itu dianggap memuliakan. Karena di dalam agama sudah diatur antara yang baik maupun yang buruk. Oke, itu saja yang dapat Bu Septi sampaikan. Jika ada pertanyaan, langsung saja komentar di Google Classroom kita. Pertemuan hari ini Bu Septi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.